Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asep selaku dosen seminar MSDM. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 1901111015 dari manajemen SDM, ingin mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Desain Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Retensi Karyawan. Di bab 1 ada pendahuluan, ada latar belakang masalah. Sumber daya manusia saat ini sudah dianggap sebagai aset penting yang dapat menentukan keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan perusahaan perlu ada yang memperhatikan, yaitu sumber daya manusia yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Menurut Handoko 2011 menyatakan bahwa desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seseorang individu atau kelompok karyawan secara organisasi yang bertujuan untuk mengatur penugasan kerja yang memenuhi organisasi, teknologi, dan perilaku. Komitmen organisasi perlu merupakan suatu keadaan seseorang karyawan memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi dalam mempertahankan posisi keanggotaan dan tujuan organisasi di tempat kerjanya. Pengertian retensi karyawan adalah upaya mempertahankan karyawannya untuk potensial untuk tetap loyal terhadap perusahaan. Misalnya ada identifikasi masalah berdasarkan latar belakang tertulis. Penulis memberikan suatu informasi berikut tentang masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Pertama, apakah pengaruh pekerjaan desain dan komitmen organisasi pada retensi karyawan? Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh desain kerja pada retensi karyawan? Yang kedua, ada pengaruh organisasi komitmen pada retensi karyawan. Dan ketiga, ada desain kerja pada komitmen organisasional. Masalah untuk mengetahui pengaruh desain kerja pada retensi karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui bahwa pengaruh organisasi komitmen pada retensi karyawan. Ketiga, untuk mengetahui bahwa pengaruh berlangsung dari desain kerja dan komitmen organisasional. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan tentang desain kerja, komitmen organisasi, dan retensi karyawan. Peneliti ini dapat memberikan referensi untuk peneliti selanjutnya. Kedua, ada manfaat praktis. Diharapkan peneliti ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam praktek bidang manajemen, khususnya sumber daya manusia, lalu menambahkan pengalaman dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan khusus di bidang pemasaran, memperluas pengetahuan mengenai variabel-variabel sumber daya manusia, serta dapat berguna bagi organisasi dan perusahaan dalam penerapan desain kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel utama dalam proses mempengaruhi retensi karyawan. Di bab 2 ini ada kajian teori. Kajian teori ini ada desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah fungsi mengatur tugas-tugas dan tanggung jawab ke dalam unit organisasi kerja itu menurut Manwaba dan Dharma 2021. Sedangkan menurut Ali dan Apor Vihya 2015, definisi kerja untuk tujuan studi adalah bahwa pekerjaan desain adalah cara untuk mengatur isi, metode, dan hubungan pekerjaan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta kepuasan pemegang pekerjaan. Yang B-nya ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi didefinisikan sebagai keinginan dari seseorang karyawan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Itu menurut Mayer dan Natali 2002. Sedangkan organisasi komitmen adalah suatu kondisi di mana seorang
karyawan besar berkomitmen pada organisasi dan mematuhi tujuan organisasi dan berharap untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Sedangkan yang retensi karyawan didefinisikan sebagai persentase karyawan tetap dan dalam organisasi menurut Phillips dan Cornell 2004. Retensi karyawan yang lebih tinggi akan memberikan manfaat bagi perusahaan seperti produktivitas, profitabilitas maksimum, dan pengurangan biaya. Retensi karyawan yang tinggi dalam suatu organisasi dapat dihasilkan dari kesempatan yang diberikan pada karyawan untuk berkembang, profesionalisme yang akan mengarahkan kepada loyalitas yang lebih tinggi dan jangka panjang kepada perusahaan. Itu menurut Kartayke 2013. Dan ada juga kerangka pemikiran hipotesis. Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah bahwa desain kerja X1, komitmen organisasi X2, dan retensi karyawan Y. Dengan kata lain, desain kerja dan komitmen organisasi untuk meningkatkan retensi karyawan dan kemajuan perusahaan. Dan ada juga di bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian secara metode penelitian itu metode yang akan menjelaskan secara teknis. Karena konteksnya penelitian, maka dasar yang paling fundamental yaitu mengetahui proses menjalankan penelitian tersebut. Yang kedua ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Ada juga definisi operasional variabel. Yang pertama ada variabel X, yaitu desain kerja. Desain kerja adalah penetapan dan pengorganisasian tugas-tugas yang harus dilaksanakan karyawan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Desain pekerjaan merupakan pernyataan tertulis tentang apa yang harus dilakukan oleh pekerja, sebagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjaannya. Adanya desain pekerjaan yang baik akan memicu karyawan untuk bekerja secara efektif dalam menyelesaikan tugasnya. Dan yang kedua ada variabel X, komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sifat hubungan antara individu dan organisasi kerja, di mana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi kerja, adanya kerelaan untuk menggunakan usaha secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan untuk kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi kerja. Dan yang terakhir ada variabel Y, retensi karyawan. Retensi karyawan yang dimaksud adalah upaya untuk dilakukan perusahaan agar karyawan dapat bertahan bekerja pada perusahaan. Mattis dan Jackson 2006 mengungkapkan bahwa retensi merupakan upaya untuk mempertahankan karyawan agar tetap berada dalam organisasi guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Semakin tingginya retensi karyawan, maka antara karyawan dan perusahaan sudah memiliki tujuan bersama untuk kesejahteraan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.